sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan semua adik-adik sekolah minggu melalui ibadah online ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik terlebih dulu mempersiapkan persembahan, mempersiapkan buku, dan mempersiapkan Alkitabnya. Nah, sebentar adik-adik ketika kita mulai ibadah, adik-adik duduk tenang dan fokus untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kakak mengajak semua adik-adik sekolah minggu berdiri, kita mengangkat satu pujian, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tolong Engkau tuntun sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang kakak mau tanya, minggu lalu yang ikut ibadah siapa? Ayo, yang ikut ibadah minggu lalu pasti tahu cerita kita tentang apa. Nah, betul sekali, cerita kita tentang Yesus di Taman Getsemani. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mendapat dua pelajaran. Yang pertama, kita harus rajin berdoa seperti Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap. Nah, yang kedua, kita diajarkan untuk taat. Kita harus taat dalam situasi atau kondisi apapun itu. Nah, untuk itu kakak mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan pujian taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu, T-A-A-T taat. Nah, sekarang adik-adik tiba saatnya kita mau memberi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu kita mengangkat pujian beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu.
Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah, adik-adik, kembali lagi kita mau berdoa, kita mau mendoakan persembahan kita. Untuk itu, adik-adik semua tetap tenang, kita tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami tunduk di hadapan-Mu. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya ya Bapa, persembahan ini dapat dipakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kiranya yang masih ada pada kedua orang tua kami, kiranya itu dapat dipergunakan dengan baik. Ya Bapa, sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar itu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami simpan dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa buat kakak pembimbing yang akan bercerita, kiranya ia boleh berkata-kata seturut dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mengangkat sekali lagi pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengeringkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya dan yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan berteriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semuanya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kakak senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik sekolah minggu.
Nah, kakak juga berterima kasih kepada adik Kiren dari sektor Yerusalem yang telah membacakan cerita firman Tuhan pada saat ini. Nah, adik-adik mau dengar cerita firman Tuhan enggak? Kalau mau dengar cerita firman Tuhan, harus duduk yang rapi dan dengarkan cerita firman Tuhan yang kakak akan sampaikan pada saat ini. Namun sebelum itu, sebelum kakak mau cerita, kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Bagaimana perasaan adik-adik kalau misalkan adik-adik itu tidak melakukan kesalahan, tetapi mungkin ada teman kalian atau saudara kalian itu menuduh kalian. Padahal adik-adik tidak melakukan kesalahan. Mungkin adik-adik sudah mulai marah, sudah mulai kesal, sudah mulai menangis. Tapi adik-adik, saat ini kita mau belajar tentang di mana Yesus di hadapan Pilatus. Adik-adik tahu enggak, pada waktu itu Raja Pilatus mengumpulkan para imam-imam dan seluruh pada rakyat pada waktu itu untuk mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus ini tidak bersalah. Tapi rakyat dan para imam-imam pada waktu itu tetap memberontak. Dibilang, Yesus itu salah, dia mengajarkan pengajaran yang sesat. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak mengajarkan pengajaran yang sesat. Dia cuma mengajarkan Injil keselamatan yang daripada surga, supaya kita semua itu boleh selamat, boleh menempati surga. Nah, pasti juga adik-adik mau dong, mau tempati surga, iya kan? Nah, tapi pada waktu itu Pilatus lagi bertanya sama imam-imam, sama rakyat pada waktu itu. 2 kali sudah Pilatus sudah tanya sama mereka, sama imam-imam rakyat pada waktu itu, tapi mereka tetap berteriak keras. Dia bilang begini, salibkan Tuhan Yesus, lepaskanlah Barabas. Akhirnya adik-adik, Pilatus lagi berpikir, karena sebenarnya Raja Pilatus sudah berbicara secara langsung kepada Yesus. Tapi imam-imam dan rakyat tidak mau supaya Tuhan Yesus ini bebas. Jadi Tuhan Yesus ini harus dihukum. Bahkan adik-adik, Raja Herodes pun juga sempat waktu itu sudah dibilang bahwa Raja Herodes sudah bilang, Yesus ini tidak melakukan kesalahan. Tapi adik-adik tahu enggak, sebelum Raja Herodes membawa Tuhan Yesus kembali ke hadapan Pilatus, ternyata Tuhan Yesus itu diolok-olok, dicaci maki. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus tetap bersabar. Ketiga kalinya Pilatus lagi berbicara, bermohon supaya Yesus ini dilepaskan. Tapi semakin Raja Pilatus tawar-menawar kepada rakyat, para imam-imam pada waktu itu, semakin keras juga suaranya rakyat dengan imam-imam. Dia bilang begini, tidak mau, pokoknya harus lepaskan Barabas, salibkan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu enggak siapa itu Barabas? Siapa ya? Iya, ternyata Barabas itu adalah seorang penjahat. Dia adalah seorang pemberontak dan pembunuh. Tetapi adik-adik, karena mungkin pada waktu itu Pilatus berpikir, kalau misalkan saya bela-bela Yesus, yang ada rakyat makin marah sama saya, sama imam-imam. Tapi kalau saya lepaskan Barabas dan menyalibkan Tuhan Yesus, mungkin rakyat-rakyat dan imam-imam semuanya mungkin tidak marah lagi sama saya
Tetapi adik-adik, karena Pilatus juga sudah bermohon kepada rakyat, kepada imam-imam supaya jangan disalibkan Tuhan Yesus, dihukum mati. Akhirnya dia mengambil keputusan supaya dia melepaskan akan Barabas dan menyalibkan itulah Tuhan Yesus. Nah, di sini kita belajar adik-adik bahwa adik-adik harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena adik-adik hidup di dunia ini karena kemurahan Tuhan. Bahkan adik-adik diselamatkan dari dosa karena penebusan Tuhan yang berada di atas kayu salib. Bahkan adik-adik itu juga harus taat. Baik taat kepada Tuhan, kepada orang tua, tidak boleh melakukan hal-hal kejahatan, dan juga tidak boleh menghakimi. Ya, adik-adik tidak boleh menghakimi. Karena itu kalau kita menghakimi, ya, kita melakukan kejahatan. Oleh karena itu, adik-adik tetap tekun, tetap taat, dan setia kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, sampai di sini cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan saat ini. Nah, begitu indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Untuk itu, kakak mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, kan terus bertumbuh sinari hidupku, berbuah, 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 berbuah. Kita berdoa, jangan ada yang main-main, karena ingat, Tuhan melihat adik-adik. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menyertai bahkan memberkati kami saat ini. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda dengan COVID-19, kiranya Tuhan boleh pulihkan supaya ketika corona ini hilang dari dunia, dari bangsa kami adik-adik sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu boleh lagi berkumpul bersama-sama di dalam rumah-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga bisa bersekolah, bertemu dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, berkati orang tua kami dalam pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, selalu Tuhan berkati. Berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami. Dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekali lagi kita mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, adik-adik, sekarang kita tiba di akhir ibadah kita. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa, dalam kerajaan sorga kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Sekarang ya Bapa, kami sudah beribadah. Kiranya Bapa, apa yang kami dengarkan tadi semuanya tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami simpan dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita mengangkat pujian Bukan Sembarang Pekerja. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, adik-adik, sekarang kita selesai ibadah. Nah, kakak mau ingatkan nih adik-adik, kan virus coronanya belum pergi. Adik-adik tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat, rajin minum air putih, dan tetap memakai masker. Nah, adik-adik juga kalau bisa bermainnya tetap di rumah, menghindari kerumunan. Nah, adik-adik, kakak juga mau ingatkan, adik-adik harus tetap semangat dan sukacita dalam belajar di rumah dan tetap mengikuti ibadah sekolah minggu tiap minggunya. Nah, sekian dari kakak, tetap semangat, dadah!